Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Kali ini kita dengan konsep yang berbeda untuk menjelaskan metode Al-Fuadi sekaligus analisa ayat per ayat, kata per kata di dalam Al-Quran. Semoga kita dapat memahaminya. Kami dari tim Al-Fuadi berusaha semampu kami untuk bersama-sama kita mengaji, memahami ayat-ayat Al-Quran, pesan-pesan yang Allah berikan, tentunya dengan metode Al-Fuadi melalui analisa nahwu dan shorof. Mari kita ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke ayat 36. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Kita baca kata per kata terlebih dahulu dengan metode Al-Fuadi. Fa'azallahuma, ya. Fa'azallahuma, lalu menggelincirkan huma pada keduanya, Adam dan Hawa, atau Adam wa zaujatuhu, ya. Fa'azallahuma, lalu menggelincirkan huma pada keduanya. Siapa yang menggelincirkan? Siapa? Asyaitonu, setan. Anha, darinya, jannah, ya, dari surga. Anha, dhamirnya kembali ke jannah, angka 11. Fa'azallahuma, lalu menggelincirkan huma pada keduanya, Adam wa zaujuhu. Siapa asyaitonu, setan. Anha, darinya jannah. Fa'akhrajahuma, lalu mengeluarkan siapa, ya, siapa yang mengeluarkan di sini? Asyaiton. Huma, pada keduanya, Adam wa zaujuhu, mengeluarkan mimma, dari kenikmatan atau dari apa saja, dari sesuatu. Di sini yang tentu yang dimaksud kenikmatan, karena yang ada siapa keduanya, Adam dan istrinya, atau Adam wa zaujuhu, fihi adalah fihi, di dalamnya, di dalam ma. Ini hati-hati terkait rujuknya. Kita ulangi. Fa'azallahuma, lalu menggelincirkan huma pada keduanya, siapa? Asyaitonu, setan. Anha, darinya jannah. Fa'akhrajahuma, lalu mengeluarkan siapa keduanya, setan, huma pada Adam wa zaujuhu, mimma, dari kenikmatan, karena yang ada siapa keduanya, Adam wa zaujuhu, adalah fihi, di dalamnya. Kalau kita terjemah, lalu setan menggelincirkan Adam dan istrinya dari surga, lalu ia mengeluarkan keduanya dari kenikmatan yang keduanya ada di dalam kenikmatan tersebut, ya, di dalamnya. Ini kalau di versi terjemah Kemenak, kemudian Adam, yang ini, lalu setan menggelincirkan keduanya darinya. Di sini keduanya Adam dan Hawa dan istrinya, darinya, dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di surga, ada di sana, di surga itu. Jadi lebih tepatnya di sini mimma kanafi, dari kenikmatan yang keduanya ada di dalam kenikmatan itu. Wa qulna, lalu berfirman siapa kami, ihbitu, turunlah siapa kalian, ya, ba'dukum, bahwa sebagian kalian, li ba'din, bagi sebagian yang lain, adalah aduun, musuh. Lalu kami berfirman, kalian turunlah, sebagian kalian adalah musuh bagi sebagian yang lain. Walakum, dan adalah bagi kalian, fil ardi, di bumi, mustaqorun, bahwa ada tempat tinggal, wa mata'un, dan kesenangan, ilahinin, sampai waktu yang ditentukan. Kalau kita terjemah singkat, lalu setan menggelincirkan keduanya dari surga, lalu ia mengeluarkan keduanya dari sesuatu kenikmatan yang keduanya ada di dalamnya. Dan kami berfirman, kalian turunlah, sebagian kalian adalah musuh bagi sebagian yang lain, dan adalah bagi kalian terdapat tempat tinggal di bumi dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Baik Sobat Fuadi rahimakumullah,
kita akan melanjutkan menganalisa kata demi kata dengan metode Al-Fuadi. Kemudian di akhir kita akan mengambil kesimpulan pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Kita akan melakukan yang berbeda dari biasanya. Biasanya saya langsung menunjuk di layar. Kali ini kita akan tulis di papan. Nanti saya ingin Sobat Fuadi untuk memberikan komentar. Semua yang menyaksikan video ini, yang mengambil manfaatnya, tolong berikan kami saran, berikan komentar di bawah. Apakah lebih menyukai konsep menggunakan papan tulis, ataukah konsep yang saya menggunakan layar, menjelaskan langsung melalui layar seperti biasanya, ataukah lebih jelas, lebih mudah dimengerti ketika dijelaskan menggunakan papan tulis? Saya tunggu komentarnya dan itu akan menjadi rujukan kami di video berikutnya. Oh, maaf, tidak. 2 kali video kami akan buat seperti ini. Ini karena sudah heboh banget ini bikinnya. Ini nanti mungkin kami sedikit sampaikan di akhir video apa hebohnya kami bikin ini. Dan oleh karena itu kami mohon bantuannya, kami mohon supportnya untuk memberikan masukan di kolom komentar. Baik, langsung kita bahas satu persatu kata dengan metode Al-Fuadi. Kali ini kita menggunakan papan tulis. Langsung mari ngaji Fuadi. Sobat Fuadi rahimakumullah. Maaf jika tulisannya kurang rapi ya. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Kita bahas satu persatu. Fa ya, ini adalah kalimat huruf ya. Huruf apa? Tentu ini adalah huruf athof ya. Maknanya kemudian adalah lalu. Fa di sini kalimat apa? Ingat, dia kalimat huruf. Oleh karena itu di Quran Fuadi tertulis warnanya merah. Kalimat huruf hukumnya apa? Hukumnya adalah mabni. Mabni apa di sini? Tentu kelihatan sudah mabni alal fathi, mabni fathah. Azalla, ya, di sini ada potongan azalla, ya. Azalla ini kalimat apa? Azalla adalah kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi hukumnya apa? Fi'il madhi hukumnya mabni. Mabninya fi'il madhi ada berapa? Mabninya fi'il madhi, masih ingat tentu materinya ada 3. Ya, apa saja mabninya yang ada 3? Ada kalanya mabni fathah, mabni sukun, dan mabni dhammah. Mabni fathah jika tidak bersambung dengan apapun, mabni sukun jika bersambung dhamir rafa mutaharrik, mabni dhammah jika bersambung dengan wawu jamak. Dalam hal ini dia kita ketahui mabni fathah. Mengapa kok dia mabni fathah? Karena tidak bersambung dengan apa? Dhamir rafa mutaharrik ataupun wawu jamak. Tidak bersambung dhamir rafa mutaharrik, tidak bersambung dengan wawu jamak. Maka hukumnya dia harus mabniun alal fathi, azalla. Oke, clear? Fi'il madhi. Berarti karena fi'il madhi maknanya adalah telah. Jadi peristiwa yang telah terjadi itu kemudian telah membuat ya, setan berarti telah menggelincirkan ya. Huma ini fi'il, butuh pada fa'il dan maf'ul. Mengapa? Karena azalla ini adalah fi'il yang muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan pada objek atau maf'ul bih. Ya, maka huma di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Fa'azalla lalu menggelincirkan huma ini maf'ul bih pada keduanya. Keduanya siapa? Pembahasan ini adalah tentang Adam dan Hawa. Ya, Adam atau lebih tepatnya kalau di Al-Qur'an Adam wa zaujuhu, Adam dan pasangannya. Yang kita kenal dengan ibu Hawa. Fa'azallahuma. Lalu ingat setiap fi'il membutuhkan ada fa'il ya, pelaku. Ini belum disebutkan pelaku. Nah, maka menggelincirkan huma pada Adam dan istrinya. Siapa yang menggelincirkan? Siapa asyaitonu? Maka perhatikan, jika ada fi'il jangan langsung cepat-cepat membahas bahwa menyatakan bahwasanya fa'ilnya mustatir atau tidak nampak. Jangan. Cek dulu ke belakang, ada nggak kalimat yang cocok untuk menjadi fa'ilnya. Nah, dalam hal ini misalkan ini fi'il maf'ul baru fa'il.
Nah, jadi jangan tiba-tiba fa'azal lalu menggelincirkan. Loh, siapa ini? Mencari di belakang, jangan. Terkadang fa'il disebutkan di belakang karena lebih penting untuk dalam hal ini menyebutkan maf'ulnya. Nanti kita ambil hal penting dari sini. Fa'azallahuma lalu menggelincirkan huma pada keduanya. Siapa yang menggelincirkan? Asyaitonu, syaitan. Berarti asyaitonu kita hapus. Asyaitonu ini adalah kalimat isim. Kita lihat ada tandanya al. Berarti ini adalah kalimat isim. Kalimat isim yang dia hukumnya adalah mu'rab, bisa berubah-ubah. Kemudian kategorinya apa? Kategorinya maknanya tunggal, berarti apa? Isim mufrad. Kemudian kedudukannya apa? Kedudukannya asyaitonu kita tahu yaitu sebagai fa'il. Fa'il i'rabnya harus rofa, tinggal kita pasangkan rofanya isim mufrad ditandai dengan dhammah. Karena itu di sini dibaca asyaitonu. Baik. Fa'azallahuma syaitonu. Lalu setan, kalau diterjemahkan Indonesia dibalik, lalu setan menggelincirkan keduanya. Tapi kalau versi Arabnya kita perhatikan urutannya, dan ini nanti pesan yang disampaikan berarti berbeda. Lalu menggelincirkan Adam dan istrinya siapa? Setan. Digelincirkan dari mana? Anha, dari surga, dari jannah. Berarti di sini ada an, ada ha. An adalah kalimat huruf. Tentu kita sudah kenal ya. Ini huruf jar. Huruf hukumnya mabni. Mabni apa di sini? Mabni sukun an. Kemudian ha ini adalah isim dhamir. Isim dhamir hukumnya adalah mabni. Perhatikan. Tapi ini ingat-ingat, setiap kalimat isim meskipun dia mabni harus kita tentukan kedudukannya apa. Ya, karena kalau isim tidak punya kedudukan nanti dia nggak jelas i'rabnya apa. Maka di sini kita ketahui ha di sini adalah kalimat isim yang jatuh setelah huruf jar, berarti kedudukannya sebagai majrur. Majrur tentu i'rabnya jar. Karena dia mabni, maka i'rabnya hanya dalam mahal saja. Baik, berarti anha susunan jar dan majrurnya ya, jar majrur. Sudah, peristiwanya yang terjadi, setan lalu menggelincirkan Adam dan istrinya dari surga. Ini yang pertama poinnya. Kemudian yang kedua, fa akhrajahuma mimma kana fi. Ini penggalan kedua. Setelah digelincirkan dari surga, lalu apa yang terjadi? Fa akhrajahuma. Lalu, nah di sini yang menarik. Fa akhraja. Ini fa-nya sama dengan fa yang ini adalah kalimat huruf ataf. Huruf hukumnya adalah mabni, tetap di sini mabni apa? Fathah, sama dengan yang di sini fa. Lalu akhraja adalah kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il madhi. Fi'il madhi hukumnya mabni. Mabninya ada 3, sama seperti azalla, yaitu fi'il madhi yang dia tidak bersambung dengan wawu jama' ataupun dhamir rafa' mutaharrik, maka mabninya mabni fathah karena tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik ataupun wawu jama'. Baik, karena tidak bersambung dengan keduanya, maka dia fathah. Fa akhraja huma pada keduanya. Fa akhraja lalu mengeluarkan huma pada keduanya. Huma di sini berarti sama dengan huma yang di sini. Kedudukannya sebagai objek maf'ul bih ya. Maf'ul bih dari kata-kata akhraja. Tadi sudah kita bahas, di sini tidak akan kita bahas panjang lebar. Jadi huma ini adalah dhamir. Dhamir hukumnya mabni, kemudian kedudukannya sebagai maf'ul. Maf'ul harus nasab. Nasabnya karena dia mabni maka hanya dalam mahal. Ini tadi sudah dibahas belum ya? Oh, kelewatan ya, belum dibahas. Oke, baik. Ini sama. Kalau tadi kelewatan belum dibahas, ini sama. Jadi huma adalah dhamir kalimat isim, hukumnya mabni, kedudukannya sebagai maf'ul. Maf'ul harus nasab karena mabni, nasabnya hanya dalam mahal. Nah,
Berikutnya yang harus kita ingat, kalau di sini tadi jelas fa'azalla lalu menggelincirkan huma pada keduanya. Siapa yang menggelincirkan? Syaitan. Pertanyaannya di sini, fa'akhrajahuma lalu mengeluarkan huma pada keduanya. Pertanyaannya siapa yang mengeluarkan? Ya. Maka di sini kita cari di belakang nggak jelas, nggak disebutkan siapa yang mengeluarkan. Berarti fa'ilnya berupa dhamir mustatir, ya. Di sini muncul pertanyaan, mana fa'ilnya? Ya, fa'ilnya mana? Ya, fa'ilnya tidak disebutkan. Berarti fa'ilnya berupa dhamir mustatir, dhamir yang tidak nampak. Yang kalau dimunculkan adalah berupa huwa. Nah, kalau dimunculkan berupa huwa. Pertanyaannya sebelum kita bahas dhamir ini, ya, atau kita bahas dulu dhamirnya. Huwa berarti yang tersimpan di dalamnya lafadz akhraja, ini berkedudukan sebagai fa'il, berarti ya mahalnya mahal rofa. Sudah nggak usah dibahas karena dia mustatir. Pertanyaan yang harus kita jawab, huwa ini siapa? Huwa dia. Dia ini siapa? Lalu dia menggelincirkan lalu setan menggelincirkan Adam dan istrinya, lalu dia mengeluarkan Adam dan istrinya. Pertanyaannya, yang mengeluarkan ini siapa? Secara zahir, sudah nggak usah ribet, dia di sini yang dimaksud adalah setan. Berarti setan setelah menggelincirkan Adam dan istrinya, lalu setan menjadi penyebab mengeluarkan Adam dan istrinya. Tapi kita tahu, memangnya siapa setan? Kok bisa mengeluarkan Adam dari surga? Kan yang berwenang bukan setan. Sehingga sebenarnya huwa di sini bisa merujuk kepada siapa? Allah. Lah, ini menariknya bahasa Arab. Sobat Fuadi rahimakumullah, perhatikan, secara bahasa Arab, secara unsur nahwu, huwa ini misteri, ya. Huwa ini tidak jelas maksudnya, ya, tidak jelas tersebutkan secara langsung. Beda dengan yang ini. Kalau yang menggelincirkan siapa? Setan. Lalu yang mengeluarkan Adam dan istrinya dari surga, tentu yang berhak mengeluarkan dia yang menguasai surga dan surga, ya. Dan yang menguasai itu Allah, bukan setan. Jadi maka berarti di sini kembalinya kemana? Bisa kita kembalikan ke syaitan, berarti dengan makna setan menyebabkan, hanya menjadi penyebab. Tapi kalau kita maknai benar-benar yang mengeluarkan, makna asli dari akhraja, lalu mengeluarkan, tentu yang mengeluarkan bukan setan, tapi yang mengeluarkan nanti pada ayat berikutnya adalah Allah, ya. Keluar, turun kalian. Ya, yang mengeluarkan itu Allah. Di sini menariknya bahasa Arab. Bisa kita katakan sebagai ta'adduban, sebagai sopan santun, kita katakan yang menyebabkan keluarnya Adam dan istrinya itu setan. Tapi kita katakan secara hakiki yang mengeluarkan tentu bukan setan. Memangnya setan punya kewenangan apa? Dia tidak punya kewenangan apapun, dia bukan penguasa surga. Yang bisa mengeluarkan dia yang berkuasa di surga. Siapa yang berkuasa kepada apapun? Tentu Allah. Lah, di sini menariknya, kalau bahasa Arab tidak perlu dinyatakan, maka maknanya bisa kepada keduanya. Makna secara zahir nampaknya penyebabnya setan, tapi secara hakiki Allah. Dan ini berlaku untuk semua hal. Ketika orang tua memberikan nafkah kepada anaknya, nampaknya yang memberi orang tuanya. Sebenarnya orang tua hanya penyebab saja itu. Itu adalah rizki yang Allah berikan untuk si anak. Nah, ini kita perlu belajar dari ayat ini, adanya unsur zahir, adanya unsur hakikat, ya. Unsur zahir ya kita melihat yang zahir penyebabnya setan, unsur hakikat yang benar-benar punya kewenangan adalah Allah. Maka di sini dipilih menggunakan dhamir mustatir. Nah, maka tergantung konteks pembahasannya, sedang membahas zahir atau membahas hakikat. Baik, lalu iya, nah kita katakan iya saja, boleh iya itu setan dalam arti penyebabnya, boleh iya itu Allah dalam berarti yang memang punya kewenangan untuk mengeluarkan. Lalu ia mengeluarkan keduanya mimma dari sesuatu, karena yang ada siapa? Adam dan istrinya adalah fihi di dalamnya.
Perhatikan, kita analisa di sini satu persatu. Mimma ini berasal dari min dan ma, kemudian diidghamkan menjadi mimma. Min adalah huruf jar, hukumnya mabni. Kemudian ma adalah kalimat isim. Isim apa ini? Ya, benar ya. Apa? Isim mausul, ya. Isim mausul. Isim mausul hukumnya mabni. Tapi ingat, karena dia isim harus kita tetap bahas kedudukannya apa. Kedudukannya karena jatuh setelah huruf jar, maka kita katakan kedudukannya adalah majrur. Majrur i'rabnya jar, jarnya hanya dalam mahal. Ingat, isim mausul itu secara makna mubham, tidak jelas, menjadi jelas setelah dijelaskan oleh kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya atau jumlah yang menjelaskan disebut dengan silah. Mimma dari sesuatu, karena yang ada siapa? Keduanya. Berarti kana ini dari kana plus alif tasniyah. Karena ini adalah, kita geser ke sini sedikit biar lebih mudah. Ini berasal dari kana dan alif. Kana ini adalah kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi masih sama seperti tadi, masih diingat. Azalla akhroja. Fi'il madhi hukumnya mabni. Mabninya ada 3 ya. Fathah, sukun, dhammah. Mabni fathah jika tidak bersambung dengan apapun, mabni dhammah jika bersambung wawu jamak, mabni sukun jika bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Dalam hal ini dia mabni fathah. Kenapa? Karena tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Tidak bersambung dengan wawu jamak. Mungkin ada yang tanya, Ustadz, itu kan dia bersambung dengan alif. Alif kan domir, ya, alif ini domir, benar. Kemudian alif ini sebagai fa'il sehingga domir rofa, benar. Tapi dia bukan mutaharik. Mutaharik artinya berharokat, berarti dia tidak berharokat. Ya, berarti dia domir rofa tapi tidak mutaharik. Oleh karena itu fi'il madinya tetap berhukumnya mabni fathah. Alif ini adalah kalimat isim domir. Isim domir hukumnya apa? Mabni. Kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya tadi sudah kita katakan sebagai fa'il. Oh, bukan. Ya, hati-hati. Loh, kan ini ada fi'il, biasanya butuh pada fa'il. Bukan, dia bukan sebagai fa'il. Lalu sebagai apa? Dia adalah sebagai isimnya kana. Ingat ya, kana punya amal yaitu punya isim, punya khobar. Tarfa'ul isma wa tangsibul khobar. Karena ini fi'il benar, tapi fi'il yang nakis, fi'il yang tidak punya kemampuan untuk menjadi predikat. Sehingga untuk menjadi predikat dia membutuhkan khobarnya. Sehingga di sini bukan fa'il, tapi apa? Isimnya kana. Isimnya kana, i'rabnya sama seperti fa'il, yaitu harus rofa. Karena dia mabni, rofa'nya hanya dalam mahal. Selesai. Mimma dari sesuatu, kana yang ada siapa keduanya, Adam dan istrinya, adalah fihi di dalamnya. Fihi, kita hapus. Fihi ini perhatikan, ada fi dan ada hi. Ya, ada fi dan ada hi. Fi ini adalah huruf jar, hi adalah domirnya, ya, hi adalah domirnya. Maaf, ini fi plus hi. Fi adalah huruf jar, hukumnya mabni. Lalu hi di sini adalah kalimat isim domir seperti tadi sama, hukumnya mabni. Kedudukannya majrur karena jatuh setelah huruf jar. Majrur i'rabnya jar, tanda jarnya tidak ada, dia jarnya hanya dalam mahal saja. Dari sesuatu yang keduanya ada pada sesuatu itu. Maksudnya apa? Sesuatu yang dia ada, sesuatu yang ada di surga tidak ada lain kecuali kenikmatan. Maka ma ini kemudian diterjemahkan biasanya dengan kenikmatan. Dari kenikmatan yang mereka ada di dalamnya. Baik, sahabat Fa'adi, rahimakumullah.
kita kembali secara utuh membahas penggalan dua penggalan ayat Al-Baqarah ini. Fa'azallahuma syaitanu anha. Lalu setan mengeluarkan keduanya dari surga. Baik. Menggelincirkan, maaf, maknanya ini menggelincirkan. Ketika sesuatu itu negatif, menggelincirkan, ya berarti membuat Adam melakukan sesuatu yang tidak baik, dalam tanda kutip, menentang perintah Allah untuk tidak memakan dari pohon yang ditunjuk itu. Ketika sesuatu itu negatif, maka kita sah untuk langsung mengatakan ini setan. Ya, misalkan kita melakukan naudzubillah min dzalik, kita melakukan suatu kesalahan, maka kita katakan ini yang membuat saya salah ini adalah setan. Meskipun secara hakiki itu adalah tidak mungkin keluar dari izinnya Allah, tapi kita tidak boleh mengatakan saya salah. Kenapa kamu salah? Ya ditakdirkan salah, tidak boleh. Jadi ketika sesuatu itu negatif, kita harus sebut itu setan, meskipun setan juga tidak punya kemampuan secara hakiki tanpa izin dari Allah. Maka kita katakan ketika sesuatu itu buruk, sesuatu itu tidak baik, kita katakan gara-gara setan. Tapi ketika sesuatu itu kok tidak ada unsur yang seperti itu, ya, fa akhrajahuma, lalu akhirnya ia mengeluarkan keduanya. Adam dan istrinya kemudian ditakdir dikeluarkan dari surga. Pertanyaannya, yang membuat Adam dan Hawa keluar dari surga, apakah setan ataukah Tuhan? Jika kita katakan, oh gara-gara setan akhirnya Adam keluar dari surga, pertanyaannya, bukankah sejak awal Allah mengatakan Adam diciptakan untuk jadi khalifah di bumi, bukan untuk menjadi penghuni surga saja? Jadi kita pahami dari ayat sebelumnya, kita tahu sejak awal desainnya, setting utamanya itu Adam direncanakan untuk menjadi khalifah di bumi, hanya dipersiapkannya biar di surga dulu sementara. Pertanyaannya, berarti turunnya Adam nanti itu hanya karena pelanggaran dan yang itu adalah jadi korban keburukan setan, ataukah karena memang desain awalnya begitu? Tentu kita akan menjawab karena desain awalnya, bukan karena setan. Sehingga kita sekarang Bani Adam ada di bumi bukan karena kesalahan Nabi Adam, tapi memang sejak awal Bani Adam didesain untuk menghuni bumi, menjadi khalifah di bumi. Ini yang harus kita pahami. Sehingga fa akhrajahuma mimma kana fi, iya benar sebabnya ini, tapi secara hakikat ini adalah memang sesuatu yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat Fuadi rahimakumullah, ayatnya masih panjang untuk dibahas. Insya Allah kita bahas di video berikutnya tentang surat Al-Baqarah, mengisahkan kisah Nabiullah Adam alaihissalam, perjalanan hidupnya, bagaimana perseteruannya dengan setan yang kita warisi hingga sekarang. Jangan lupa terus ikuti kajian tafsir Al-Quran dengan metode Al-Fuadi. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan jangan lupa pesan saya tadi, mohon berikan masukan apakah konsep seperti ini lebih memudahkan untuk memahami, ataukah konsep yang seperti biasanya menggunakan layar yang saya tunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.